Hai Pisces, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Ini general reading buat Pisces di luar sana, Sun, Moon, atau Rising ya. Jadi ini energi yang terbaca di bulan Maret 2021, tetapi ini energi yang kemungkinan untuk 3 bulan ke depan sebenarnya. Jadi apa yang terbaca di sini belum tentu ini akan terjadi di bulan ini atau bulan depan, bisa saja 3 bulan bahkan lebih. Karena yang namanya waktu itu sangat dinamis, bisa maju, bisa mundur, oke? Tapi ini kira-kira progresnya itu dalam 3 bulan. Kalau itu tepat waktu, bisa juga lebih sih. Karena ya balik lagi, waktu itu dinamis, tergantung masing-masing orangnya, progresnya bagaimana gitu ya. Oke, buat Pisces di luar sana, Sun, Moon, Rising, ingat ya, ini general reading, jadi tidak harus resonate untuk semua Pisces di luar sana, Sun, Moon, Rising ya. Ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak ya. Dan kalau saran saya, kalian cari tahu Sun, Moon, Rising kalian. Kalau nggak tahu caranya, cek di description box, di situ ada linknya bagaimana mencari tahu Sun, Moon, Rising kalian. Data yang diperlukan itu adalah tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir ya. Sebisa mungkin menitnya itu harus tepat, karena kalau beda menit, bisa saja hasil risingnya berbeda gitu, oke? Baik Pisces, itu saja. Kita kembali ke general reading untuk kalian ya, untuk 3 bulan ke depan ini sih. Walaupun sebagian itu energinya bisa sepanjang tahun ini atau sampai tahun kerbau logam ini, atau setidaknya sampai akhir tahun gitu lah ya. Oke Pisces, kita mulai saja untuk Pisces Sun, Moon, Rising di sini. Baik, kemungkinan ini akan resonate untuk Pisces di luar sana yang sedang mengalami situasi menahan perasaannya pada seseorang ya. Jadi bagi kalian Pisces Sun, Moon, Rising yang merasa selama ini memendam perasaan itu udah cukup lama gitu, dan rasanya terluka memendam perasaan kayak gitu, buat kalian maksudnya ya. Buat kalian yang merasa seperti itu ya, merasa sedang berada di situasi itu, bisa saja pembacaan ini cocok atau resonate untuk kalian. Oke? Baik, di sini ada The Emperor, ada Eight of Earth atau Eight of Pentacles, ada Nine of Wands, dan ada Queen of Wands ya. Lalu di sini ada Three of Swords dan Transformation. Baik, Pisces, kalau yang aku lihat di sini, kemungkinan kalian sebenarnya sedang menyukai seseorang atau mencintai seseorang, menginginkan seseorang, tetapi kalian belum mengungkapkan perasaan kalian sampai sejauh ini. Oke? Mungkin orang itu bisa saja sudah tahu, bisa saja belum ya, karena ini general reading, situasi kalian di luar sana spesifiknya berbeda-beda pastinya ya. Cuman yang aku lihat di sini energinya adalah kalian menahan perasaan itu, dan kalian lama-lama itu justru merasa terluka gitu dengan tidak memberitahu perasaan kalian, hanya memendam perasaan itu aja gitu. Dan buat Pisces Sun, Moon, Rising di luar sana yang sedang memendam perasaannya tadi ya, jika kalian sedang memiliki pasangan atau sedang bersama seseorang, yang saya lihat di sini kemungkinan hati atau perasaan kalian itu untuk orang lain yang bukan untuk orang di samping kalian gitu maksudnya ya. Jadi buat kalian yang sudah punya pasangan ya, kalau ini resonate ya, memang kalian sedang memendam perasaan itu, ya kemungkinan memang hati kalian itu inginnya sama orang lain gitu. Tapi bisa juga kalian memang sedang tidak memiliki pasangan atau tidak sedang berada di satu relationship gitu ya, officialnya, lalu kalian sudah lama menginginkan seseorang atau mencintai seseorang, tetapi kalian belum mengutarakan secara eksplisit langsung kepada orang tersebut. Bisa saja kalian sempat mengirimkan signal, bisa saja gitu. Bisa saja orang itu sudah menangkap gitu bahwa kalian punya perasaan sama mereka, itu bisa saja. Karena situasinya beda-beda loh ya. Tapi kalian tahu sih sebenarnya, intuisi saya di sini bilang kalian itu tahu, apakah orang itu tahu atau tidak kalau kalian punya perasaan sama mereka atau ketertarikan sama mereka gitu ya.
untuk tahu atau tidaknya tadi saya udah bilang macam-macam di luar sana situasinya. Cuman kalian tahu, intuisi kalian tahu mereka itu sebenarnya sudah tahu atau belum gitu. Ya. Dan yang aku lihat di sini Pisces, di kartu The Emperor dan Eight of Pentacles atau Earth sama Nine of Wands di sini. Aku melihat kalian itu berusaha fokus di pekerjaan kalian, karir kalian, atau intinya fokus pada pencapaian materi kalian gitu ya. Bisa saja kalian itu ingin lebih memaksimalkan diri lewat materi itu ya. Jadi kalian ingin kerja keras gitu. Sehingga mungkin kalian merasa biar kalian itu dilirik gitu, bisa jadi, atau dipertimbangkan gitu, itu juga bisa. Intinya kalau saya lihat sih, kalian selama ini memilih untuk memendam perasaan kalian dan sibuk bekerja gitu ya. Tetapi bisa juga ya, selain alasan yang tadi sudah saya sebut, yang saya lihat alasan lainnya lagi yaitu memang kalian merasanya gini ya. Ya mungkin kalian memang pekerja keras, atau kalian memang ya perlu bekerja juga. Maksudnya ya kalian memandang pekerjaan kalian itu penting gitu. Jadi ya jelas maksudnya kalian ingin memberikan fokus kalian pada pekerjaan itu adalah hal yang wajar gitu. Cuman kalian terlihat ingin melupakan perasaan itu dan ingin fokus aja sama pekerjaan gitu. Selama ini kayak gitu. Saya melihat kalian lebih memilih untuk menyimpan perasaan itu. Kalau bisa melupakan itu bagus, dan kalian ingin mengalihkan energi kalian itu di pekerjaan kalian ya. Jadi sebenarnya sih bukan karena situasi ini pun bukan karena situasi ini aja gitu kalian gila kerja atau kalian memilih untuk bekerja gitu. Nggak juga sih, cuman situasi ini ya karena mungkin kalian kan memang dengan atau tanpa situasi ini kalian juga memang akan tetap bekerja dan fokus bekerja. Cuman situasi ini tuh kalau yang kulihat membuat kalian kayak enggak lah, yang lebih layak untuk kalian pikirkan adalah pekerjaan kalian. Nggak usah memikirkan ini. Kayaknya gitu deh, energinya kayak gitu. Pokoknya ada, walaupun pekerjaan itu penting, tapi di sini saya melihat ada energi menjadikan pekerjaan itu sebagai pelarian juga gitu, agar kalian bisa melupakan perasaan ini. Tapi ternyata saat kalian memendam perasaan ini, semakin lama itu kalian merasanya semakin terluka gitu. Secara Pisces gitu ya, Pisces itu kan cukup sensitif sekali gitu. Ya gimana ya, water sign ya kan. Dan di antara water sign yang cukup sensitif banget dan perasa banget itu Pisces sebenarnya. Dan Pisces itu sebenarnya juga cukup intuitif gitu ya. Di sini ada High Priestess gitu. Oke. Dan tipikalnya gimana ya? Jadi melankolis gitu loh ya. Dia punya, ya mungkin ada Pisces yang kelihatannya player gitu, bisa jadi gitu ya. Cuman mereka ini punya sisi melankolis juga gitu. Jadi apalagi yang berkaitan soal cinta gitu, mereka bisa sangat melankolis sebenarnya gitu ya. Jadi ya gitu, memilih untuk memendam perasaannya dan hanya fokus sama pekerjaannya gitu kan. Terus sedih sendiri di sini, galau sendiri, itu kan udah cukup menggambarkan betapa Pisces di sini orang yang melankolis gitu, kayak menikmati sisi sedihnya itu gitu. Ya sedih sih, sedih, cuman kayak mereka itu juga bisa menikmati kesedihannya gitu. Tapi bukan berarti karena kesedihannya mereka jadi happy gitu ya, gara-gara menikmati terus mendadak happy gitu. Enggak sih, cuman kayak maksudnya menikmati kesedihannya itu kayak lebih didramatisir gitu umumnya sama Pisces gitu. Sedihnya itu didramatisir, melankolisnya itu didramatisir gitu. Kayak gitu, orang kan mikirnya sedih, move on, tough gitu ya. Kalau Pisces itu enggak, semakin dia atau mereka dramatisir gitu sedihnya. Itu kan orang lain bisa melihat itu
kayak menikmati kesedihannya gitu. Sorry Pisces, tapi yang aku lihat di sini ya maksudnya kalau dalam hal karir ya, keuangan tahun ini bukan cuma 3 bulan aja, di tahun kerbau logam ini atau minimal di tahun 2021 inilah ya, kalian itu secara finansial oke, karena yang aku lihat di sini ada Eight of Pentacles dan Nine of Pentacles. Pendapatan oke, cuman kan keadaannya di luar sana macam-macam. Bisa saja pendapatan oke, tapi tanggungannya juga mungkin banyak. Ya, macam-macam lah. Tapi secara pendapatan oke gitu. Kalau nggak banyak tanggungan, harusnya kalian bisa menabung lebih banyak. Kalau misalkan kalian lebih bijak lagi memanage keuangan kalian. Cuman kebutuhan orang di luar sana kan macam-macam gitu. Apakah beban atau hal yang harus ditanggung itu banyak atau enggak gitu. Tapi mengalir oke sih ini secara pundi-pundi ya gitu. Ya kali aja orang kan mungkin banyak kredit yang harus dibayar kan, nggak tahu ya. Cuman maksudnya atau tanggungannya banyak gitu. Cuman kalian itu kerja keras ya, apalagi di tahun ini ya, kayaknya mungkin kalian memang pekerja keras karena ya mungkin seperti itu kali ya. Ya mungkin Pisces di luar sana macam-macam, tapi kalau yang saya lihat di sini energinya kerja keras sih gitu. Kerja keras kalian di tahun ini tuh langsung kerasa hasilnya gitu. Intinya kalau tanggungan kalian tidak banyak ya, kalau kalian bisa memanage keuangan dengan bijak, harusnya kalian bisa menyisihkan banyak gitu. Dan space yang cukup banyak itu bisa kalian putar menjadi hal lain yang sekiranya nilainya bisa bertambah atau menjaga nilai uang itu gitu. Ya, mungkin dengan investasi yang aman gitu. Atau kalau nggak mau banyak resiko, bisa lewat Antam, bisa lewat Diamond. Ya itu menurut saya sih nggak banyak resiko ya. Karena kalaupun harga turun, itu hanya masalah waktu, dia harganya naik lagi gitu. Jadi nggak rugi sih sebenarnya. Oke, minimal untuk menjaga nilai uang itu gitu. Oke, ya. Jadi Pisces, soal keuangan oke kalian di tahun ini ya. Cuman kalau yang kulihat beberapa bulan ke depan, apalagi di tahun kerbau logam ini, kalian lama-lama udah nggak tahan untuk menahan perasaan itu Pisces. Akhirnya kalian harus akhirnya kalau yang saya lihat di sini secara energi ya, energetically gitu, kalian kayak nggak sanggup sih untuk menahan rasa ini terus gitu. Pada akhirnya kalian akan membawa ini ke permukaan, menyampaikan ini. Ya mungkin malu-malu gitu, tapi somehow entah bagaimana caranya kalian berusaha menyampaikan pesan ini pada orang yang kalian sayangi atau cintai atau yang kalian sukai diam-diam, tapi sukanya tuh bukan cuma suka aja gitu. Ini sukanya udah mendalam loh, karena bisa bikin Three of Swords kayak gini sama Transformation. Ini kan rasa suka yang dalam kayaknya gitu. Dan kalian memilih diam selama ini. Kalau sukanya biasa, diam aja juga biasa ya, cuma sekedar ngefans aja gitu. Tapi kalau sampai melankolis kayak gini, dalam banget kayak gini, kayaknya perasaan kalian pada mereka besar deh gitu. Jadi makin dipendam makin menyiksa gitu. Menyiksa, satu sisi kelihatannya menyiksa, sisi lain kayaknya makin dinikmati, didramatisir rasa sedih itu gitu ya. Sorry Pisces kalau ini gak cocok buat kalian, it's okay. Oke, tapi kalian sudah cukup membiarkan keadaan ini berlarut-larut kalau yang aku lihat ya, karena energi kalian itu lumayan lama gitu loh ya. Lumayan lama untuk sampai kalian mengungkapkan perasaan ini, memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan ini. Mungkin kalian menunggu waktu yang tepat tapi ya karena ketakutan gitu ya, tidak berani gitu, banyak sekali pikiran dan pertimbangan itu membuat waktu itu terus mundur, waktu untuk mengungkapkan itu terus mundur gitu. Jadi entah kapan nggak tahu, sampai akhirnya kalian kayaknya udah nggak sanggup lagi nih untuk menahan ini gitu. Kalau ada momennya pengen deh gitu mengungkapkan kayak gitu sih. Secara energi yang aku lihat kayaknya kalian pada akhirnya nggak kuat gitu untuk menahan ini terus gitu. Kemungkinan saya nggak tahu ya, kalau melihat energinya sih lumayan lama ini. Kayaknya belum tentu dalam 3 bulan ke depan kalian sudah mengungkapkan. Tapi saya lihat tahun ini setidaknya kalian berusaha untuk lebih terang-terangan sama perasaan kalian sih. Oke. Tapi ya nggak tahu juga kalau kalian
jadi lebih progresif lagi, terus dalam 3 bulan kalian akhirnya berusaha terang-terangan itu gitu ya. Oke. Jadi yang aku lihat di sini kayaknya kalian juga ini deh, ingin memantapkan finansial kalian gitu, sesuai dengan standar yang kalian yakini ini oke, ini sudah oke ya. Oke-nya itu kalau dinilai angka ini gitu. Atau oke-nya itu saat berada di angka ini. Jadi saat berada di situ kalian mungkin lebih percaya diri untuk mengemukakan perasaan kalian gitu ya. Kalau keadaan kalian sudah berada di situ secara materi, sepertinya kayak gitu. Gini Pisces, pada dasarnya semua pilihan itu ada resikonya ya. Pertama, kalau kalian memendam perasaan ini terus, itu juga ada resikonya pasti. Resikonya kalian kehilangan orang itu ya. Kalian kehilangan orang itu belum benar-benar mendengarkan perasaan kalian terhadap mereka gitu kan. Karena siapa tahu gitu loh. Kalau kalian sudah mengemukakan pendapat perasaan kalian pada mereka, kan kita nggak tahu gitu ya. Bisa saja mereka pertimbangkan loh, bisa saja mereka punya perasaan yang sama gitu ya kan. Karena ini general reading, jadi kita nggak bisa berbicara spesifik juga sih ya kan. Sebagian mungkin punya perasaan yang sama, sebagian mungkin masih bisa diupayakan gitu kan, macam-macam. Itu pilihan pertama resikonya adalah itu, memendam, berarti kalian siap dengan resikonya untuk kehilangan mereka ya. Pilihan kedua, kalian mengungkapkan perasaan itu ya. Pilihan kedua pun juga ada resikonya sih. Resikonya kalau ditolak mungkin malu gitu ya, tapi ya semua tetap ada resikonya Pisces ya. Gitu. Kalian lebih siap dengan resiko yang mana nih gitu, ya kan? Ya gini nih Pisces, sebenarnya kalian kan bukan berarti kalian lemah sih. Cuman ya wajar sih. Orang punya banyak pertimbangan itu wajar. Cuman ya ingat juga Pisces gitu, kesempatan itu tidak selalu datang. Kesempatan yang sama itu tidak selalu hadir kembali gitu. Jadi itu harus diingat gitu. Kalau memang kalian siap kehilangan orang tersebut, nggak apa-apa, hidup itu adalah pilihan Pisces ya. Coba berani untuk jadi risk taker. Itu pilihan juga sih. Tapi apapun pilihannya, pada akhirnya semua akan ada resikonya juga kok Pisces ya. Ya gitulah. Oke, seberapa penting sih hal itu gitu untuk memperoleh pengorbanan kalian, untuk membuat kalian berani mengambil resiko gitu. Oke, pikirkan lagi itu Pisces ya. Kalaupun kalian takut ditolak, ya pokoknya gini aja lah. Misalkan kalian memilih untuk bilang sama mereka gitu, kalau kalian itu punya perasaan sama mereka, bilang aja santai gitu ya kan. Tapi kalian pasti ngerti lah mereka itu punya perasaan apa nggak sama kalian. Atau gini, mungkin kalian berpikir mereka itu juga kayaknya dekat sama orang lain gitu. Atau kalian berpikir mungkin saja di hidup mereka ada orang lain gitu, ada orang lain nih dalam hal romance ini. Tapi kalian setidaknya mengerti lah, kalian kan orangnya cukup intuitif ya. Di sini ada High Priestess. Kalian setidaknya bisa menangkap lah, apakah orang itu juga apakah orang tersebut juga punya perasaan naksir sama kalian atau tidak. Terlepas besar kecilnya ya, maksudnya yang penting ada nggak sih rasa naksir itu ke kalian gitu, mau kecil kayak mau besar kayak terserah, ada nggak? Kalian pasti tahu jawabannya karena kalian intuitif, cuman kalian nggak pede aja gitu. Oke? Nah, kalau memang kalian rasa adalah naksir gitu ke gue dikit gitu, walaupun dikit adalah gitu, it's okay Pisces. Kalau saran aku, kalau memang kalian mengungkapkan tapi kalian mungkin gengsi atau takut banget gitu, malu gitu, takut ditolak terus malu gitu, bilang aja gini misalkan, tau gak sih mau ngasih tahu aja sih, cuman ya kamu nggak harus bales, nggak harus menjawab, nggak harus juga maksudnya nggak harus dijawab, nggak harus membalas apa yang sorry ralat. Kok gue jadi deg-degan juga ya. Ralat, kita ulang ya. Jadi mungkin kamu bisa gini loh, gue mau ngomong nih.
ya ada yang mau gue sampein gitu, ada yang mau aku sampein ke kamu gitu. Ini nggak harus kamu balas sih ya, aku cuma mau ngasih tahu aja kalau aku tuh suka loh sama kamu. Basi nggak sih kalau ngomong kayak gitu? Ya pokoknya kira-kira kayak gitulah ya, maksudnya dibawa santai aja, maksudnya ya kamu nggak harus punya perasaan yang sama aku. Kalau aku suka sama kamu ya kamu juga memang nggak harus sih suka balik sama aku. Rasa suka atau perasaan itu kan bukan hal yang bisa dipaksakan ya gitu. Aku cuman sekedar ngasih tahu aja kok gitu. Kalau emang dia suka ya pasti dia juga akan bilang mungkin ya kan. Ya aku sih sebenarnya juga suka sama kamu gitu. Cuman selama ini kamu diam aja sih, jadi ya udahlah aku sama yang lain aja, jangan-jangan kayak gitu lagi. Tapi pokoknya kalau emang mau menyampaikan ya sampaikan aja dengan santai gitu, kalian santai juga gitu kan. Terus nggak terlalu kerasa canggung juga kan pembicaraannya, kan cuma sekedar menyampaikan perasaan, salahnya di mana gitu, kayak gitu sih ya. Oke, itu saja Pisces kalau dari aku di sini. Ya, jadi gini, di sini kan ada the hangman sama patient ya. Ini sama kayak temperance sih. Ini situasi kalian ya menahan itu dan fokus bekerja gitu ya kan. Tapi lama-lama rasa sakit itu mungkin melukai kalian ya. Ya, rasa sakit itu melukai kalian ya, iyalah namanya juga sakit pasti melukai doang. Maksudnya memendam perasaan itu lama-lama kan tadi aku udah bilang melukai kalian juga ternyata. Di sini ada kartu transformation. Cuman ya luka yang dihasilkan dari pilihan sikap kalian itu nantinya juga membawa inilah ya, menempa kalian juga lah ya, membawa wisdom sendiri buat kalian. Itu pun kalau kalian pikirkan sih sebenarnya sakit itu kan bisa terus membuat kita tersiksa atau bisa membuat kita tumbuh ya kan, tergantung kita fokus di mana. Fokus di rasa sakitnya kita akan terus tersiksa, fokus di pembelajarannya kita terus tumbuh, kata-katanya sih gitu. Oke. Nine of Wands, Three of Fire ya, Three of Wands, Four of Sword ya. Ya sebelumnya kan ini loh rasanya tuh freeze gitu. Kalian lelah sama perasaan sendiri tapi nggak mau jujur ya, jadinya stuck di situ gitu. Tapi ada saatnya nanti kalian kayak berusaha memperjuangkan perasaan kalian. Kalau yang aku lihat sih kayak gitu. Ini Queen of Wands, ini Prince of Wands dan Hand of Cups. Ini banyak dari kalian kayaknya dealing sama fire sign juga ya, Sun, Moon, Rising ya. Karena banyak juga unsur fire-nya. Cuman Pisces hati-hati ya, kamu kan nggak tahu sih ini Pisces-nya kamu berada di mana, Sun, Moon atau Rising. Cuman umumnya nih ya, Pisces itu agak berat kalau sama fire sign ya. Pisces apalagi ya kan sangat sensitif banget. Sedangkan fire sign itu sangat impulsif gitu, bisa meledak-meledak. Dan kalau mereka meledak-ledak kadang mereka nggak kepikiran gitu betapa menyakitkan itu gitu, dan seorang Pisces itu bisa mudah banget terluka dengan situasi itu. Jadi itu yang harus diwaspadai kalau kalian memang dealing sama fire sign. Itu pikir-pikir lagi. It's okay, maksudnya kalian ungkapkan perasaan kalian bisa jalani dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Cuman ini kan kita nggak membahas kalian akan menikah sama mereka atau enggak gitu. Kalau soal menikah kalian pikirkan lagi maksudnya selama kalian berinteraksi itu, selama kalian menjalin hubungan itu, apa yang kalian rasakan, bagaimana karakternya. Kalau memang karakter itu sulit untuk bersama, itu jangan dipaksakan ya, itu maksudnya kayak gitu. Tapi kalau kalian masih bisa berkompromi dengan keadaan itu, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau dilanjutkan, kalau memang udah suka banget atau sayang banget gitu ya. Intinya intinya tuh gini, kalian kan kayaknya penuh dengan pertimbangan ya. Jangan sampai kalian sudah penuh dengan pertimbangan tapi membuat langkah yang salah juga gitu ya, melepaskan apa yang kalian inginkan terus malah bersama dengan yang tidak kalian benar-benar inginkan gitu. Hati kalian yang tidak benar-benar kalian inginkan ya, maksudnya hati kalian inginkan gitu loh. Jangan sampai kayak gitu ya gitu.
Intinya sih kalau menurut aku, ikuti intuisi dan suara hatimu gitu ya. Terkadang kamu mungkin sudah tahu intuisimu mengatakan apa, cuman kamu kan punya banyak pertimbangan. Terus kamu milih untuk mengabaikan intuisi itu tanpa mencoba pertimbangkan lagi intuisi itu. Coba lihat dari sisi lain terhadap jawaban intuisimu gitu. Siapa tahu kamu dapat jawabannya ya, dapat keyakinan baru gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan sampai mengabaikan intuisi gitu aja sih ya. Bermain logika tapi mengabaikan intuisi juga ini loh, apa namanya? Ya bukan berarti salah ya, memainkan logika itu bukan berarti salah gitu. Cuman beberapa kasus ya, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau kamu mau memilih logika itu nggak ada yang salah. Kita emang harus pakai logika sih sebenarnya. Cuman maksudnya gini, mungkin pertimbangan logikamu, bukan kamu, siapapun di luar sana, mungkin pertimbangan logika seseorang kadang-kadang itu pertimbangannya mungkin nggak tepat. Kadang-kadang dia udah pakai logika tapi pertimbangannya mungkin nggak tepat. Banyak orang yang pakai logika cuman pertimbangannya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Dia bisa menyesali langkahnya sendiri. Apa yang menyebabkan itu nggak tepat? Bisa jadi dia nggak melihat dari banyak sisi gitu. Dia hanya melihat dari 2 sisi, bisa jadi nggak dari berbagai sisi gitu, dan nggak coba mempertimbangkan suara hatinya, keinginan hatinya, sama dia nggak coba mempertimbangkan apa yang ditangkap intuisinya gitu. Mungkin gitu, oke? Baik Pisces, nah di sini Queen of Wands, Prince of Fire ya, dan of Cups. Nah ini situasi dimana kalian menahan perasaan itu udah dalam banget. Kalian udah sayang banget sama orang ini, suka banget sama orang ini, baper banget sama orang ini, tapi kalian cuma bisa diam dan melihat dia gitu. Sayang sekali Pisces. Tapi kalau aku lihat saat ini sih, kalau yang aku lihat di sini ya itu tadi seperti yang sudah aku sampaikan, bahwa kayaknya di tahun kerbau logam ini kalian nggak tahan untuk mengungkapkan itu sih. Banyak triggernya sehingga membuat kalian itu sulit menahan passion untuk mengungkapkan itu, oke? Di sini ada Page of Wands dan ada Ace of Cups. Iya, kalian sih merasanya kalian mencintai mereka gitu ya. Dan kalian berusaha memberanikan diri untuk menyampaikan perasaan itu. Udah aku bilang berkali-kali tadi ya. Five of Cups, Three of Swords, Five of Cups. Ini kayak kesedihan gitu loh Pisces. Ini bukan kaya tapi jelas kesedihan gitu ya. Kesedihan ini berasal dari kalian gak bersama orang yang kalian inginkan gitu sih ya. Mungkin kalian mungkin terlalu pakai perasaan. Ya gak apa-apa sih pakai perasaan juga sebenarnya. Cuman pakai perasaan kayak pakai logika, kayak kita kan tetap memutuskan sesuatu secara bijak aja gitu. Apakah bersama orang yang tidak kalian inginkan itu adalah pilihan yang bijak? Ya nggak apa-apa, yang penting konsekuen. Berarti untuk seterusnya kalian siap dengan itu. Artinya, siap dengan keadaan itu ya. Tapi kalau kita bersama orang yang tidak kita inginkan terus, itu kan rasanya nggak enak ya. Jadi ya pilihannya adalah kalian harus membuat kalian itu suka atau menginginkan orang itu. Kalau memang itu yang sudah dipilih gitu maksudnya. Kayak gitulah. Tapi intinya ya kesedihan itu berasal dari itu. Kalian tidak bersama orang yang kalian inginkan. Kalian tuh galau sendiri. Maaf banget Pisces. Kalau yang kuliah di sini, sebagian kegalauan kalian itu berasal dari cara berpikir kalian juga sih sebenarnya, dan pilihan kalian sendiri gitu. Kalian memutar-mutarkan keadaan kayaknya lebih tepatnya. ya jadi seharusnya jarak dari A ke B itu 3 kilo gitu. Tapi kalian buat ini berputar-putar sampai akhirnya jadi 20 kilo gitu. Itu kalau aku lihat di sini apa sih ya? Kalau nggak cocok nggak apa-apa loh. Ini kan general reading juga ya. Kalian udah lama memikirkan hal ini. Ini The Hermit, King of Swords. Kalian udah lama memikirkan ini. Udah lama banget waktu untuk kalian berpikir dan mempertimbangkan itu udah lama banget gitu loh. Tapi pada akhirnya aku pikir di sini akhirnya kalian yakin kok dengan langkah kalian gitu ya. Iya Pisces, kira-kira seperti itu ya.
Ya itu yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk mengambil sikap tegas gitu lah ya, berani ya, karena udah nggak tahan lagi nih mau menyampaikan rasa cinta itu, udah passionate banget gitu. Oke. Lalu di oracle-nya ini bener sih. Udah jelas di kartu ini ya kalian passionate banget sama orang ini, ya kalian udah baper banget sekaligus passionate. Jadi perasaan bermain, passion juga memang ada banget di situ gitu ya. Kalian nggak pede untuk mengungkapkan atau mencoba maju ya untuk bersama orang ini, itu kalian nggak pede awalnya. Dan kalian selama masa kontemplasi ini, selama masa sendiri ini, bukan sendiri, kalian bisa sudah punya pasangan, bisa memang sendiri sih, tapi selama masa diam kalian untuk tidak mengungkapkan perasaan kalian itu, kalian itu sebenarnya membangun kepercayaan diri juga terhadap membangun kepercayaan diri dalam membangun kepercayaan diri kalian gitu untuk bersama orang ini, atau untuk maju setidaknya gitu, untuk maju dulu aja menyampaikan perasaan itu, untuk lebih pede menghadapi orang ini gitu. Pada akhirnya ya pilihan ya, kalian pun sadar ya, kalian punya pilihan, kalian harus memilih ya, kalian sadar memang kalian harus memilih pada akhirnya. Dan mungkin menunggu tahun kerbau logam ini ya, menunggu mengumpulkan energi inilah, keberanian ini gitu. Butuh waktu cukup lama ya untuk kalian mengumpulkan energi dan keberanian ini untuk menyampaikan sesuatu ini. Ya bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan kalian akan terang-terangan terhadap perasaan kalian gitu. Oke Pisces, itu saja fun reading ini gitu ya. Intinya sih ya kalau mau tahu jawabannya coba dulu gitu. Kalau nggak dicoba ya gimana tahu ya kan. Kalau aku buka di sini bagaimana perasaan mereka terhadap kalian itu panjang nanti. Kalian coba dulu lah. Maksudnya kalian tuh memang harus maksudnya kalian tuh punya sisi takutnya juga besar gitu. Jadi kalau aku sih nggak terlalu suka ini meninabobokan rasa takut itu gitu. Jadi aku tidak membuka kartu bagaimana perasaan mereka terhadap kalian, dan gak akan berbicara soal itu. Selain memang ini juga general reading gitu. Kalau aku bilang mereka punya perasaan yang sama, belum tentu kalian yang berada di situasi ini akan seperti itu. Bahwa mereka yang kalian suka itu punya perasaan yang sama, itu belum tentu gitu. Karena ini general reading gitu. Daripada kalian marah-marah nanti karena hasilnya beda gitu, lebih baik gak aku jawab kan. Lagi pula ini juga mungkin melatih kalian untuk lebih berani membuat aksi. Jangan cuman memendam perasaan. Maksudnya gitu Pisces. Tapi ya kalau kamu mau memendam perasaan itu hak kamu juga sih, gak apa-apa gitu. Cuman gak apa-apa, maksudnya aku juga punya pilihan. Dengan seperti ini itu membuat kalian lebih tegas lagi, intinya gitu. Harus tegas Pisces. Melankolis it's okay, tapi tegas itu tetaplah gitu. Ya oke, ya gitulah pokoknya. Tapi clue-nya adalah kalian tahu, intuisi kalian tuh tahu bahwa orang itu punya perasaan atau tidak sama kalian, ya. Jadi coba dengarkan intuisi kalian. Cuman kalian tuh suka denial, oke? Denial. Tapi apapun itu jawabannya, kalau memang intuisi kalian itu mengatakan ya kayaknya adalah rasa naksir dia ke gue gitu, coba aja ngomong seperti yang aku bilang itu gitu. Oke Pisces ya. Kalau dalam hal keuangan tahun ini oke kok. Keuangan kalian tuh oke. Sebenarnya pendapatan kalian itu banyak. Kalau kalian memanage itu dengan baik, kalian selamat. Tetapi kalau tidak, ya mohon maaf Pisces, itu cuma lewat aja nanti jadinya. Oke? Itu saja Pisces, Sun, Moon, Rising di luar sana. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya.